Faktor penyebab psikotik. Adapun gangguan psikotik tersendiri memiliki berbagai macam penyebab, bukan disebabkan oleh kekurangan dari internal individunya itu sendiri, melainkan berbagai faktor yang saling mendukung, yaitu faktor biologi, faktor psikologi, dan faktor sosial. Kehidupan yang memiliki banyak tekanan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pengangguran, faktor hidup di lingkungan dari jauh dari kata aman, faktor adanya ketidakberhasilan memenuhi peran-peran sosial, faktor pola asuh yang tidak benar, faktor perjalanan hidup yang menyebabkan trauma, faktor penggunaan obat-obatan terlarang, faktor perilaku manusia yang baik, yang normal maupun yang tidak normal, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor individu yang berada di lingkungannya. Nah, yang pertama ada faktor biologi. Faktor biologi merupakan gangguan perilaku yang serius, merupakan hasil dari penyakit di dalam tubuh dan gangguan yang saling berintegrasi antar tubuh dan pikiran. Salah satu faktor biologi yang dianggap mempengaruhi munculnya gangguan mental atau psikotik adalah dari faktor genetik. Sebagai contoh, seorang ibu yang memiliki gangguan jiwa atau gangguan psikotik, anaknya kelak rentan terhadap gangguan psikotik. Faktor genetik ini sangat sensitif dan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan yang memungkinkan memperburuk potensi gangguan psikotik. Selain faktor internal, yakni faktor genetik yang telah diuraikan di atas, ada faktor luar yang dapat mempengaruhi sistem biokimia tubuh sehingga munculnya gangguan psikotik, yakni dikarenakan penggunaan obat-obatan terlarang dan juga narkotika. Yang selanjutnya ada dari faktor psikososial, stres, dan gangguan kognitif. Stres dapat melengkapi kerentanan psikotik dalam hal biologis. Stres adalah reaksi yang muncul ketika seseorang berada di dalam tekanan yang tidak dapat ditoleransi oleh individu tersebut atau oleh dirinya. Bahwa stres merupakan pendorong utama dalam gangguan psikotik. Stres dapat ditimbulkan karena adanya kesalahan kognitif, yaitu kebiasaan manusia cepat menangkap informasi negatif dibandingkan informasi positif. Ada kalanya mereka yang dicap sebagai orang yang memiliki gangguan psikotik sebenarnya tidak sungguh-sungguh merasakan gangguan tersebut, namun hanya sebatas gejala gangguan saja. Nah, pemberian diagnosa atau label seperti gila atau seperti stres atau psikotik yang diberikan secara terburu-buru oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apabila ada seorang yang menganggap bahwa orang tersebut mempunyai perilaku aneh, harus diingat bahwa sangat penting terlebih dahulu memahami situasi dari penyandang masalah atau pengidapnya, sehingga gangguan stres dapat melengkapi mudahnya faktor biologis untuk memunculkan gangguan psikotik dan gangguan stres lainnya yang dipicu oleh kesalahan kognitif. Selanjutnya ada faktor lingkungan terdekat. Nah, seseorang mengalami stres karena adanya stresor atau pemicu yang berasal dari lingkungan sekitar. Hal ini merupakan fenomena yang menggambarkan aspek psikologis dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, faktor lingkungan yang kaitannya sangat erat dengan gangguan psikotik ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan pengasuhan atau nurturing environment dan struktur sosial yang lebih luas. Lingkungan pengasuhan merupakan lingkungan keluarga. Adalah faktor yang paling penting penyebab terjadinya gangguan psikotik. Selanjutnya ada dari faktor keluarga.
Nah, faktor keluarga ini pemicu gangguan psikotik adalah masalah penyimpangan komunikasi. Terciptanya pola komunikasi yang buruk antar anak dan orang tua seperti mencela, mengabaikan perasaan, dan kekhawatiran sehingga menimbulkan kebingungan pada seorang anak. Ditambah dengan adanya konflik yang tinggi sehingga terganggunya tumbuh kembang cara berpikir anak tersebut dan menambahkan beban dalam pikiran anak tersebut yang seharusnya seorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan keceriaan dari orang tuanya. Namun ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan anak tersebut. Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan keluarga, kualitas pengasuhan yang termasuk di dalamnya pola hubungan orang tua dan anak tentunya sangat berkontribusi pada gangguan mental. Tidak ada empati, kaku, adanya kekerasan, penolakan dan pengabaian merupakan permasalahan yang tidak terhindarkan dari pemicu gangguan psikotik. Oke, dan terakhir ada faktor kesulitan ekonomi dan sosial. Nah, secara umum gangguan mental terjadi lebih banyak pada orang-orang yang memiliki ekonomi yang rendah. Hal ini dapat dipahami karena orang-orang yang memiliki kesulitan ekonomi lebih banyak memiliki berbagai permasalahan hidup yang dihadapinya, seperti tingkat permasalahan keluarga, tingkat permasalahan kehidupan yang lebih besar daripada orang yang lebih berkecukupan. Nah, stres yang dikarenakan situasi ekonomi ini seperti pengangguran atau memiliki pekerjaan namun tidak layak dan kurang memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan. Sepertinya kita memakai BPJS dan kita ke klinik atau rumah sakit itu sekarang mungkin susah, soalnya ya masuk ke dalam faktor kesulitan ekonomi ini. Baik, itu tadi penjelasan tentang gangguan psikotik, gejala dan juga penyebabnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dikarenakan like akan mempengaruhi nilai UTS. Jadi saya mohon untuk nge-like ya.